Maung Bandung terlalu besar untuk dicoreng. Oknum kampungan SDM rendah, tendang fotografer, dan jadi penyebab utama Persib Bandung bakal disanksi AFC. Bos Adit wajib blacklist selamanya masuk ke GBLA. Gara-gara satu orang, nama besar Persib dipertaruhkan di mata Asia. Benarkah ini akhir dari karier sang oknum di tribun? Simak kronologi lengkap dan amarah manajemen di video ini. Bobotoh adalah pemain ke-12 terbaik dunia. Puji dukungan Bobotoh, Bojan Hodak kecewa dengan oknum yang turun ke lapangan. Coach Bojan sampai angkat bicara soal aksi yang menodai atmosfer magis Bandung. Ada apa sebenarnya di balik layar? Lihat ekspresi kecewa sang pelatih selengkapnya di sini. Kalau bukan karena Persib, Indonesia bisa apa? Berkat Persib Bandung naikkan peringkat Liga, Indonesia punya 2 slot ACL2 musim depan. Sekarang fokus hat-trick juara dan musim depan kembali ke Asian Champions League. Seluruh klub tanah air harus berterima kasih pada kejayaan Maung Bandung. Siapkah Persib mendominasi Asia musim depan? Cek daftar target transfer gila Persib demi ACL2 di berita ini. Standar kami terlalu tinggi untuk pemain biasa. Target Persib Bandung jauh lebih tinggi usai kegagalan kemarin. Bos Adhit putuskan depak Ramon Tangke dan rekrut striker top Afrika Ibrahim Latif Diabate di akhir musim jadi harapanku. Usai statistiknya begitu memukau. Striker baru ini punya statistik yang bakal bikin lawan gemetar ketakutan sebelum bertanding. Benarkah kesepakatan sudah tercapai? Bongkar detail kontrak dan skill mematikan Ibrahim Latif di sini. Nyali wasit ini kecil di hadapan kekuatan Bandung. Skandal Majed Al-Syamrani di GBLA. Wasit komedian yang menjadi musuh bersama Bobotoh dan warganet Arab. Ternyata supporter Arab Saudi juga sering dibuat emosi karena keputusan bodohnya. Ternyata bukan cuma kita yang dikerjai. Rekam jejak wasit lawak ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tonton bukti-bukti keputusan kontroversialnya yang memalukan dunia sepak bola sekarang. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Skandal Majed Al-Syamrani di GBLA. Wasit komedian yang menjadi musuh bersama Bobotoh dan warganet Arab. Kegagalan Persib Bandung melaju ke perempat final AFC Champions League 2 (ACL2) menyisakan amarah yang meluap. Namun sorotan utama bukan hanya tertuju pada papan skor, melainkan pada sosok pengadil lapangan asal Arab Saudi, Majed Mohamed Al-Syamrani. Kepemisal, pelatih Persib Bojan Hodak bahkan tak mampu menyembunyikan sarkasmanya. Kami bermain melawan tim yang bagus, tapi kami kalah oleh satu orang yang memegang peluit. Sangat sulit bermain sepak bola jika aturannya berubah-ubah setiap 5 menit tergantung suasana hati wasit. Siapa sangka, kemarahan Bobotoh ternyata mendapat dukungan dari warganet Arab Saudi sendiri. Di jagat maya Timur Tengah, Majed Al-Syamrani sudah lama menyandang gelar sebagai wasit paling kontroversial di Saudi Pro League. Warganet Arab dan Bobotoh dewasa pun seolah bersatu dalam memberikan roasting brutal untuk sang wasit. Warganet Arab sering bilang Majed punya sepertinya layar VAR bagi Majed hanyalah cermin untuk memastikan gaya rambutnya tetap rapi saat merusak mimpi klub orang lain. Di Arab, dia dijuluki dealer kartu. Majed adalah satu-satunya manusia yang bisa memicu perang saudara hanya dengan satu peluit. Kalau di Bandung dia disebut SDM rendah, di Arab dia disebut karizah atau bencana. Dia adalah komedian terbaik yang pernah dikirim Federasi Arab ke kancah internasional. Bedanya, komedian lain bikin orang tertawa, dia bikin satu stadion pengen turun ke lapangan. Jejak digital yang konsisten buruk si wasit komedian ini.
Penelusuran fakta menunjukkan bahwa Majid memiliki sejarah panjang merugikan tim asal Indonesia, mulai dari insiden penalti imajiner saat timnas U23 melawan Australia hingga drama di GBLA semalam. Warganet internasional menyebutnya sebagai wasit yang memiliki ego langit kualitas bumi. Manajemen Persib kini secara resmi mengumpulkan bukti-bukti ketidakkonsistenan Majid untuk dilaporkan ke AFC. Mereka berharap otoritas sepak bola Asia menyadari bahwa mengirim Majid ke laga krusial sama saja dengan merencanakan sebuah kekacauan. Majid Al-Syamrani telah membuktikan satu hal, kebodohan dan ketidakmampuan bersifat universal. Dia berhasil menyatukan bobotoh dan warganet Arab dalam satu suara, bahwa tempat terbaik baginya bukanlah di tengah lapangan hijau, melainkan di bangku penonton, atau lebih baik lagi, di rumah saja. Tragedi otak kosong di GBLA saat oknum kampungan memaksa Persib bayar denda miliaran ke AFC. Dunia sepak bola Asia kembali menggelengkan kepala melihat tingkah laku segelintir makhluk yang mengaku pendukung Persib Bandung. Pasca laga melawan Ratchaburi FC, stadion GBLA yang megah berubah jadi panggung sirkus bagi oknum-oknum dengan kapasitas logika di bawah standar rata-rata primata. Tindakan anarkis mulai dari pitch invasion hingga aksi heroik kesiangan menendang fotografer yang sedang bekerja kini menempatkan Persib di ujung tanduk sanksi berat dari AFC. Komunitas bobotoh dewasa yang sudah muak dengan tingkah kampungan ini mulai melancarkan serangan verbal yang jauh lebih pedas daripada seblak level 10. Luar biasa dedikasi kalian. Persib lagi mati-matian mau naik kelas ke level Asia. Kalian malah sibuk pamer keahlian lari-lari di lapangan kayak bocah TK baru dapet asupan MEG. Itu kaki yang dipakai nendang fotografer, fungsinya buat apa sih? Kalau emang mau nendang, mending tendang ego kalian sendiri yang sudah bikin malu satu Jawa Barat. Fotografer itu nyari nafkah pakai kamera. Lah kalian nyari apa? Nyari penyakit buat klub. Selamat, kalian menang juara satu lomba gak punya otak tingkat internasional. Satu kata buat kalian, bebal. Kalian ini jenis manusia yang kalau dibilangin jangan nyentuh api, malah nyeburin badan sekalian. Manajemen Persib pusing nyiapin strategi, kalian malah pusing nyari cara gimana biar masuk TV lewat jalur kriminal. Kalau emang pengen viral, mending dandan jadi ondel-ondel di lampu merah, jangan di GBLA. Kasian itu rumput stadion, lebih berguna daripada keberadaan kalian di tribun semalam. Secara profesional, tindakan oknum SDM rendah ini adalah sabotase ekonomi bagi klub. Berdasarkan artikel 67 AFC Disciplinary and Ethics Code, Persib Bandung kini menghadapi ancaman. Potensi denda bisa mencapai 100.000 USD atau 1,6 miliar rupiah. Uang yang seharusnya bisa buat beli pemain bintang malah harus dibuang cuma-cuma buat bayar denda akibat tingkah orang-orang yang tiketnya saja mungkin hasil patungan. Hukuman laga tanpa penonton behind closed doors yang akan merugikan puluhan ribu bobotoh sejati lainnya. Bos Adit dan manajemen PT PBB kabarnya tidak akan lagi memberikan toleransi. Teknologi face recognition GBLA akan digunakan untuk memblokir NIK para pelaku selamanya. Kami tidak butuh kalian di tribun. Persib besar karena sejarah dan prestasi, bukan karena aksi pecundang yang beraninya cuma nendang orang yang gak melawan. Tegas salah satu pentolan supporter senior. Narasi di media sosial kini bergeser dari kekecewaan hasil pertandingan menjadi gerakan pembersihan. Bobotoh menuntut agar manajemen tidak hanya melakukan blacklist, tapi juga menyeret pelaku ke jalur hukum atas tindakan penganiayaan terhadap kru media. Langkah selanjutnya, layar GBLA kini sedang memutar ulang rekaman CCTV untuk membedah satu persatu wajah para pelaku. Masa depan mereka di stadion sudah berakhir, tinggal menunggu ketukan palu dari Komisi Disiplin AFC. Ambisi Asia belum padam. Persib Bandung siapkan revolusi lini depan. Nama Ibrahim Yalatif Diabate mencuat geser Ramon Tanque. Kegagalan melangkah lebih jauh di ajang AFC Champions League 2 musim ini menjadi pelajaran berharga bagi manajemen Persib Bandung. Tidak ingin sekedar menjadi penggembira di kompetisi internasional, Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, dikabarkan tengah menyusun rencana besar untuk merombak komposisi legiun asing, terutama di sektor ujung tombak. Nama Ibrahim Yalatif Diabate, striker house goal asal Afrika, mendadak mencuat ke permukaan sebagai kandidat utama mesin gol baru Maung Bandung. Statistiknya yang ngeri-ngeri sedap membuat manajemen, terutama bos Adit, dikabarkan mulai kehilangan selera dengan performa striker yang ada sekarang. Diabate bukan pemain sembarangan.
Berdasarkan data pemantauan bakat di dunia maya, pemain ini memiliki atribut fisik yang sering dijuluki tank sebenarnya. Dengan rasio gol yang stabil dan kemampuan duel udara yang dominan, Diabate dianggap sebagai kepingan puzzle yang hilang dalam strategi Boyan Hodak. Namun, munculnya nama Diabate juga menjadi panggung roasting brutal bagi netizen terhadap striker Persib saat ini, Ramon Tanque. Melihat statistik Ibrahim Diabate itu kayak lihat mobil Ferrari, sementara lihat Ramon Tanque main kayak lihat odong-odong mogok di tanjakan. Diabate sekali sentuh, gol. Tanque 10 kali sentuh bola malah asik joget sama bek lawan. Itu kaki atau kayu jati? Kalau manajemen beneran bawa Diabate ke Bandung, mending Ramon Tanque pelan-pelan packing baju atau minimal kursus kilat jadi tukang parkir di GBLA biar lebih berguna. Diabate lari ngelewatin 3 bek itu biasa. Lah, striker kita sekarang lewatin garis tengah aja udah ngos-ngosan kayak abis narik becak sejauh 10 kilo. Statistik Diabate itu nyata, bukan statistik harapan palsu kayak yang kita tonton kemarin. Bos Adit tolong segera bungkus, jangan sampai kita kena prank lagi sama striker yang cuma jago di video YouTube. Direktur Olahraga PT PBB Aditya Putra Herawan tampaknya sudah tidak main-main. Target Persib musim depan bukan lagi sekedar yang penting main di Asia, tapi mendominasi Asia. Perekrutan Diabate di akhir musim menjadi sinyal kuat bahwa Persib ingin membangun skuad dengan mentalitas juara, bukan skuad yang hobi sedekah poin ke tim lawan. Kehadiran Ibrahim Yalatif Diabate diharapkan menjadi pemutus kutukan striker asing yang seringkali melempem saat berkostum biru. Dengan dukungan bobotoh yang militan, tekanan bagi Diabate akan besar, namun kualitasnya diprediksi mampu menjawab tantangan tersebut. Indonesia amankan 2 slot Asia Champions League 2 berkat Persib. Saat Persib Bandung berdarah-darah naikkan jatah slot Asia, fans jeruk masih sibuk menutup mata. Dunia sepak bola Indonesia tengah menyaksikan sebuah anomali besar. Di satu sisi, Persib Bandung baru saja mengukir tinta emas dengan memastikan Indonesia meraih 2 slot di AFC Champions League 2 musim depan. Di sisi lain, sebuah fenomena kebutaan kolektif melanda kelompok supporter rival yang sering dijuluki sebagai fans jeruk, yang alih-alih mengapresiasi justru tenggelam dalam narasi hujatan tak berdasar. Faktanya, kenaikan peringkat Liga Indonesia di mata AFC per Februari 2026 ini bukan hadiah jatuh dari langit. Ini adalah hasil dari poin-poin krusial yang dikumpulkan Persib Bandung melalui keringat di lapangan hijau Asia. Keberhasilan Persib menembus babak 16 besar ACL2 musim ini adalah lokomotif utama yang menarik gerbong Liga 1 naik kasta. Tanpa perjuangan Maung Bandung, klub-klub lain termasuk klub kebanggaan fans jeruk mungkin hanya akan bermimpi bisa mencicipi kompetisi kasta kedua Asia. Namun, dedikasi besar ini seolah membentur tembok bebal di media sosial. Pantauan di berbagai platform media sosial hari ini menunjukkan kontras yang menggelitik saat pengamat sepak bola Asia memuji stabilitas manajemen dan mentalitas bertanding Persib. Oknum fans jeruk justru sibuk membanjiri kolom komentar dengan narasi negatif. Sangat ironis melihat mereka, fans jeruk, menghujat Persib yang gagal di perempat final, padahal klub mereka sendiri bahkan tidak punya poin kontribusi untuk negara. Ini adalah bentuk kebutaan akibat fanatisme sempit yang tidak logis, tulis salah satu analis sepak bola nasional di akun X atau Twitter pribadinya. Mengapa ini disebut fenomena bodoh? Menghujat pemberi jalan, mereka menghujat tim yang justru membukakan jalan bagi klub mereka sendiri untuk bisa ke Asia musim depan. Nir prestasi internasional, fokus menghujat tanpa melihat fakta bahwa klub mereka masih tertatih-tatih secara finansial dan prestasi di level kontinental. Sentimen buta menutup mata pada data koefisien resmi AFC hanya demi kepuasan sesaat di ruang siber. Persib Bandung sendiri nampaknya tidak ambil pusing dengan kebisingan tersebut. Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB menegaskan bahwa fokus tim saat ini adalah mengunci gelar juara Super League 2025-2026 untuk melengkapi status hat-trick juara. Kami bermain untuk lencana di dada dan nama baik Indonesia. Jika ada yang hanya bisa menghujat, itu urusan mereka. Fokus kami adalah sejarah. 3 kali juara beruntun dan kembali ke panggung Asia dengan skuad yang lebih mengerikan, tegas internal tim Persib. Sejarah akan mencatat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara. Faktanya tetap,
Persib adalah pahlawan koefisien Indonesia, sementara fans jeruk mungkin akan terus terjebak dalam siklus hujatan tanpa menyadari bahwa mereka sedang menikmati buah manis dari perjuangan tim yang mereka benci. Kesenjangan kelas antara Persib dan rivalnya kini semakin lebar, baik dari segi prestasi di lapangan maupun kedewasaan dalam melihat ekosistem sepak bola. Antara prestasi dan degradasi moral, Bojan Hodak puji bobotoh sejati, kecam keras oknum otak dangkal di GBLA. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, berada dalam situasi dilematis pasca pertandingan krusial di ajang AFC Champions League 2 melawan Raja Buri FC. Di satu sisi, ia terkesima dengan atmosfer magis yang diciptakan puluhan ribu supporter. Namun di sisi lain, ia harus menelan pil pahit akibat ulah segelintir oknum yang kapasitas logikanya nampaknya belum lulus uji emisi. Dalam sesi konferensi pers yang emosional, Hodak memberikan apresiasi setinggi langit kepada 29.000 lebih penonton yang memberikan dukungan tanpa henti selama 90 menit. Namun, wajahnya berubah merah padam saat membahas insiden pitch invasion dan penyerangan terhadap fotografer oleh oknum supporter. Dukungan hari ini luar biasa, atmosfernya kelas dunia, tapi jujur saya muak melihat 100 orang yang merasa lebih besar dari klub ini. Mereka turun ke lapangan seolah-olah sedang merayakan juara, padahal mereka hanya sedang merayakan kebodohan kolektif yang akan membuat klub ini bangkrut karena denda AFC, tegas pelatih asal Kroasia tersebut. Merespons kekecewaan Hodak, komunitas bobotoh dewasa di media sosial pun tak tinggal diam. Mereka meluncurkan roasting maut untuk para pelaku yang dianggap gagal lulus sensor kecerdasan dasar. Luar biasa dedikasi kalian. Bojan Hodak lagi mikir taktik gimana caranya menang di level Asia. Kalian malah sibuk pamer keahlian lari-lari di lapangan kayak domba lepas dari kandang. Itu kaki yang dipakai nendang fotografer, fungsinya buat apa sih? Kalau emang gato pengen nendang, mending tendang nasib kalian yang suram itu. Fotografer itu nyari nafkah, lah kalian nyari apa? Nyari penyakit buat klub. Selamat, kalian resmi dapat medali emas di cabang olahraga gak punya otak tingkat internasional. Bayangin, manajemen udah keluar duit miliaran buat bangun skuad, dirusak sama orang-orang yang tiketnya aja mungkin hasil minjam sana-sini. Kalian ini jenis manusia yang kalau dibilangin jangan nyentuh api, malah nyeburin badan sekalian. Pinter banget ya bikin Persib disanksi AFC. Itu otak kalau emang nggak dipakai, mending dishopikan aja. Siapa tahu laku buat jadi ganjal pintu. Kini, narasi di jagat maya sudah bulat. Dukung Bojan Hodak, tendang oknum. Bobotoh menuntut agar manajemen tidak hanya melakukan blacklist, tapi juga menyeret pelaku ke jalur hukum atas penganiayaan kru media. Persib besar karena sejarah dan prestasi, bukan karena aksi pecundang yang beraninya cuma nendang orang yang sedang bekerja.